Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kadun dalam sesi pendokuan desain organisasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang konstruksi organisasi menurut New Public Management. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa yang menjadi fokus manajemen publik. Wilson mendesak agar ilmuwan relasi publik segera mengarahkan perhatiannya pada orientasi yang dianut oleh dunia bisnis. Perbaikan kualitas personel pada tubuh pemerintah, aspek organisasi dan metode-metode kepemerintahan. Pada dasarnya, ini public management itu adalah menolak keras apa yang dilakukan oleh on public administration, bahwa on public administration itu banyak kelemahannya, di antaranya tidak efisien. Yang paling utama itu menganggap bahwa on public administration itu tidak efisien, tidak efektif. Oleh karena itu, Wilson mendesak agar dilakukan reformasinya itu adalah menghadirkan proses manajemen bisnis ke dalam manajemen publik. Nah, termasuk kalau di Indonesia itu mengganti para pejabat publik, terutama di BUMN gitu ya, menjadi menghadirkan orang-orang bisnis. Demikian juga sebenarnya di dunia politik Indonesia juga banyak sekali para pebisnis, para pengusaha yang hadir di dalam kegiatan-kegiatan politik. Apakah itu di tingkat menteri, apakah itu di tingkat kepala daerah, gitu. Banyak sekali. Fokus dari ajaran tersebut adalah melakukan perbaikan fungsi eksekutif dalam tubuh pemerintahan, karena waktu itu dinilai telah berada di luar batas kewajaran sebagai akibat dari merebaknya gejala korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mengadopsi prinsip manajemen bisnis. Ada 4 prinsip dasar dan dasar yang mewarnai manajemen publik. Pertama, pemerintah sebagai setting utama organisasi. Jadi, lokus dari administrasi publik itu adalah pemerintah. Nih, menurut on public administration itu, dan terutama juga sebenarnya MPM pun lokusnya seperti itu masih di awalnya ya. Lalu fungsi eksekutif sebagai fokus utama. Nah, kita tahu bahwa di dalam negara itu kegiatan pemerintah itu kan biasanya yang menurut trias politika itu adalah ada fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif. Nah, administrasi publik itu atau manajemen publik itu pada intinya di fungsi eksekutif, dan fokus utamanya di situ. Yang ketiga, pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai kunci pengembangan kompetensi administrasi. Nah, pada dasarnya prinsip-prinsip manajemen gitu ya, baik dari Henry Fayol ataupun dari Gulick and Urwig gitu, itu menjadi dasar bagi kompetensi seorang manajer publik. Nah, demikian juga sebenarnya yang harus menjadi kompetensi dari manajer publik adalah teknik-teknik manajemen. Seperti kita tahu, teknik-teknik manajemen itu yang biasa diajarkan oleh kita dalam misalkan analisis SWOT. Sebenarnya masih banyak lagi teknik-teknik manajemennya. Ya, yang pertama kali awal sekali misalkan teknik pohon keputusan, ada teknik fishbone, ada teknik cost and benefit, ada teknik statistik gitu ya. Nah, itu pada dasarnya diharapkan gitu ya, seorang yang bergerak di administrasi publik itu memiliki kompetensi di bidang-bidang itu, sehingga nanti pengembangan kompetensi administrasi yaitu apa kompetensi administrasi, kemampuan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Jadi
Pada dasarnya kalau administrasi publik itu menguasai prinsip-prinsip dan teknik manajemen, maka diharapkan memberikan pelayanan yang baik sehingga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, prinsip dasar lagi yang adalah metode perbandingan sebagai suatu metode studi pengembangan bidang administrasi publik. Nah, untuk pembelajaran basic yang dapat meningkatkan kompetensi mahasiswanya itu sebaiknya memang dengan metode perbandingan. Jadi kalau metode seperti ceramah, diskusi itu kadang-kadang tidak melekat. Yang lebih melekat itu kalau kita berkunjung kepada objek-objek yang menjadi fokus kajian kita. Misalnya kalau kita mau belajar bagaimana job description, ya kita pergi aja ke setda di bagian kepegawaian. Bagaimana cara-caranya melakukan job description? Job specification itu ke sana belajarnya. Ada beberapa paradigma yang dikembangkan di dalam publik. Pertama, pemerintah diajak mengembangkan sistem rekrutmen, ujian pegawai, klasifikasi jabatan, promosi, disiplin, dan institut secara lebih baik. Manajemen sumber daya manusia dan barang jasa harus diupayakan akuntabel agar tujuan negara dapat tercapai. Kembangkan prinsip manajemen yang diklaim sebagai prinsip universal yang dikenal dengan posture planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting yang dikembangkan oleh Luther Ulrich dan Rundel Ulrich pada tahun 1930. Prinsip ini kemudian dikritik dalam karya Administrative Behavior yang mengajak para ahli tidak hanya mendasarkan diri pada aspek normatif sebagai diajarkan dalam rasional, tetapi harus melihat kenyataan yang terjadi dalam fungsi manajemen yang penting, yaitu pembuatan keputusan sendiri. Kritik ini telah memberikan ruang bagi kemunduran pengembangan fungsi manajemen publik karena para ahli politik akhirnya melihat administrasi publik sebagai manajemen publik, sebagai kegiatan politik atau lebih merupakan bagian dari ilmu politik. Kalanya fungsi-fungsi manajemen tidak perlu diajarkan secara normatif atau tidak perlu lagi melihat fungsi-fungsi manajemen tersebut sebagai sesuatu yang universal. Bagaimana paradigma keempat, yaitu setelah memunculkan tidak menentunya kritikan para ilmu politik, konsep manajemen terus berkembangkan seperti didirikannya School of Business dan Administrasi Publik serta Jurnal Administrative Science Quarterly di Cornell University Amerika Serikat. Isu penting yang sering mewarnai manajemen publik yaitu adalah berprestasi, suatu alternatif bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, rasionalitas dan akuntabilitas, perencanaan dan kontrol, keuangan dan penganggaran, dan produktivitas sumber daya manusia. Sebagai bagian yang sangat penting dari administrasi publik, yang merupakan bidang kajian yang lebih luas, karena administrasi publik tidak membatasi dirinya hanya pada pelaksanaan manajemen pemerintahan saja, tetapi juga mencakup aspek politik, sosial, kultural, dan hukum yang berpengaruh pada lembaga-lembaga publik. Jadi, ingatkan bahwa manajemen publik itu merupakan bagian dari administrasi publik. Berkaitan dengan fungsi dan proses manajemen yang berlaku baik pada sektor publik, pemerintahan maupun sektor di luar pemerintahan, yang tidak bertujuan mencari untung non-profit sektor. Organisasi publik melaksanakan kebijakan publik. Public management memanfaatkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan publik. Maka berarti fungsi-fungsi manajemen itu manajemen publik itu berarti menguruskan diri pada the managerial tool, teknik, knowledge, and skill yang dipakai untuk kebijakan menjadi pelaksanaan program. Karakteristik manajemen publik pertama, aspiration of strategic policy from operational management. A concern with result rather than the process and procedure, and understand the need of customer rather than those of bureaucratic organization, withdrawal from direct service profession in favor of steering or enabling role, transforming bureaucratic culture to entrepreneurial management culture.
Nah, arah manajemen publik sendiri adalah hands-on professional management, explicit standard and measures of performance, creating emphasis on output control, a safe desegregation of unit in the public sector, a safe a greater competition in the public sector, a stress on private sector style of management practice, and stress a greater discipline and flexibility resources use. Sedangkan tujuan dari manajemen publik itu menurut Rainer itu public management aims to achieve skill and improve skill and improve accountability. Manajemen publik itu ditujukan untuk meningkatkan tercapainya tujuan sektor publik agar lebih efektif, efisien, pegawainya lebih berkeahlian dan lebih mampu bertanggung jawab. Sedangkan menurut Graham Hess, public management concerned with efficiency, accountability, goal achievement, resolution of other managerial dan technical question. Jadi, manajemen publik itu bertujuan untuk menjadikan sektor publik lebih efisien, lebih akuntabel, dan tujuannya tercapai serta lebih mampu menangani berbagai masalah manajerial dan teknis. Dalam perkembangan publik itu minimal ada 4 tahap perkembangan, ada dominant state, unequal partnership between government and variable and private sector, the welfare state, dan the plural state. Dominant state pada dasarnya adalah negara mini ataupun negara pemerintahan paling minimal, merupakan pengembangan tahap awal dan dari manajemen publik. Menurut Owen, pelayanan sektor publik di Inggris mayoritas diletakkan pada sektor karitas atau penyediaan oleh sektor swasta. Jadi, dominant state itu pada intinya adalah bahwa negara itu melakukan kegiatan-kegiatan diusahakan yang paling minimal. Jangan terlalu banyak bekerja negara itu. Lebih baik diserahkan ke sektor lainnya, terutama sektor swasta. Nah, itu yang namanya dominant state itu pada dasarnya seperti itu. Jadi cukuplah yang namanya negara sih membuat kebijakan, membuat peraturan dan menegakkannya, sedangkan untuk pengantar sumber daya pelayan publik diserahkan kepada pihak lain, terutama swasta. Lalu yang kedua, tahapan kedua adalah unequal partnership between government and credible dan personal. Ini dimulai pada abad ke-20 yang ditandai dengan perubahan ideologi dari konservatisme tradisional dari abad ke-19 menuju reformisme sosial di abad ke-20 yang berisi 3 unsur, bahwa masalah sosial dan ekonomi tidak lagi difokuskan pada isu individual tetapi pada isu sosial yang menyangkut setiap orang. Yang kedua, adanya pengakuan bahwa negara punya peran penting paling sedikit dalam penyediaan pelayanan publik. Yang ketiga, bahwa di mana negara tidak dapat menyediakan pelayanan publik, maka sektor karitas dan swasta diundang sebagai upaya penyediaan. Yang ketiga ada the welfare state. Model ini berjalan antara tahun 1945 sampai 1980. Yang melandasi adalah keyakinan bahwa penyediaan pelayanan yang dilakukan oleh sektor karitas dan swasta telah gagal karena adanya fragmentasi dan duplikasi peran penyedia pelayanan serta adanya ketidakefisienan dan ketidakefektifan pengelolaan pelayanan publik. Nah, the welfare state ini yang tadinya baik the dominant state maupun the unequal ya, yang diserahkan kepada pihak sektor swasta, ternyata sektor swasta pun nggak benar juga gitu ya. Makanya pelayanan publik itu ya diambil lagi ya, tugas negara itu semakin banyak gitu, tidak hanya 3 tadi, membuat kebijakan, membuat peraturan dan menegakkan, tapi juga memberikan pelayanan gitu, the welfare state itu. Jadi diambil lagi negara gitu ya, pemerintah itu mengambil alih lagi itu pelayanan publik itu. Konsekuensinya semua kebutuhan akan pelayanan publik ditangani oleh pemerintah, mulai dari yang sederhana sampai yang besar.
Layanan ini dikelola oleh para kader profesional dan dari dinas publik dengan cara yang profesional dan objektif. Tentu saja ini kalau the minimal state maupun karakter atau swasta yang kedua unequal tadi integration gitu ya, meminimalkan organisasi publik. Nah, kalau the web class itu menjadikan besar struktur organisasi publik. Nah, yang keempat itu the plural state. Model ini berjalan sejak tahun 1990-an sampai sekarang, di mana partai kuasa di Inggris mulai melontarkan kritik atas konsep negara kesejahteraan yang dinilai tidak mampu memberikan kepuasan pada warganya. Yang menjadi acuan utama model plural state adalah karena model ini dinilai terlampau mengusahakan pada nilai ekonomi dan pemotongan anggaran daripada penyediaan pelayanan yang efektif, melebihkan prioritas sektor swasta serta teknik manajemen swasta, di mana kemampuan sektor publik dan di plural state ini mulailah bertindak ya. Negara itu seperti prinsip-prinsip bisnis yang nilai ekonomis, nilai efisiensi gitu, di pemotongan anggaran dimulai. Nah, caranya pindah. Inilah yang awalnya dari New Public Management. Nah, ini ada beberapa pandangan terhadap perkembangan manajemen publik. Ada manajemen normatif, mengenai apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang manajer dalam fase penjara. Ada manajemen administratif, menggambarkan apa yang kenyataannya dilakukan oleh seorang manajer ketika menjalani tugasnya. Manajemen strategi menggambarkan cara memimpin organisasi untuk mencapai visi, tujuan, dan sasaran. Ada manajemen publik menggambarkan apa yang sebaiknya dilakukan oleh dan caranya dilakukan oleh para manajer publik di instansi pemerintah. Dan manajemen kerja menggambarkan bagaimana merancang untuk meningkatkan kerja organisasi. Nah, itu gambar-gambarannya mungkin yang secara konseptual harus dikuasai juga. Nah, tema sentral manajemen publik upaya mereformasi sektor publik agar tujuannya dapat dicapai lebih efektif, efisien, dan ekonomis, semata-mata hanya menunjukkan kepada kita tentang hubungan antara negara dan pasar, dan tekannya lebih efisien ditujukan pada adanya dominasi preferensi individual terhadap penyediaan barang dan jasa atas preferensi kolektif. Kita perlu menyadari bahwa pemerintahan yang modern itu bukan hanya sekedar mencapai tujuan dengan efisien, tapi hubungan akuntabilitas terhadap negara dan warga negara, yaitu warga negara meminta agar tidak diperlakukan hanya sebagai konsumen atau pelanggan, tetapi mereka juga memiliki hak untuk menuntut pemerintahnya bertanggung jawab atas tindakan yang diambil atau kegagalan dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, ini sudah mulai lagi perkembangannya itu agar pemerintah itu jangan hitung-hitungan tentang ekonomis dan efisien, tapi yang lebih penting itu memberikan nuansa keadilan sosial bagi warga negara. Warga negara mengendaki pemberian pelayanan yang efisien, pengenaan pajak yang rendah, tetapi mereka juga menginginkan agar hak-haknya dilindungi, suaranya didengar, nilai-nilai dan preferensinya dihargai. Sanksi mutlak yang ada di tangan warga negara atas rendahnya mutu pelayanan yang diperoleh adalah dengan menolak dan menuntut mundur karena mereka secara politis bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan yang bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan warga negara. Penyediaan anggaran yang cukup, persaingan, penetapan standar mutu kerja, dan sebagainya mungkin dibutuhkan untuk mewujudkan manajemen yang baik dan pemanfaatan sumber-sumber yang efisien. Tetapi bila upaya perbaikan ini menghasilkan pelayanan yang tidak sesuai dengan harapan warga, maka warga sebagai pemilih dalam pemilu akan memberontak dan tidak berpilihan. Nah, bagaimana sejarah NPM? Sebenarnya tadi juga sudah bagaimana bolak-baliknya peran pemerintah itu, apakah mengambil peran yang banyak atau yang sedikit ya, apakah lebih baik diserahkan. Pertama, kalau dominal state dan karakteritas itu lebih banyak negara itu hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, pembuat peraturan dan penegakannya. Sedangkan pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa
itu diserahkan pada pihak swasta atau komunitas. Nah, ketika welfare state, itu maka negara yang banyak semua ngambil alih. Nah, ketika polar state, peran negara ada, tapi dibatasi perannya itu supaya tetap efisien dan efektif. Dan akhirnya harus berkeadilan. Nah, Owen A. Hayes itu menyajikan dalam Public Management and Administration bahwa pada awal tahun 1990-an kita telah menyaksikan adanya suatu transformasi dalam tubuh sektor publik di negara maju, yaitu suatu perubahan bentuk administrasi publik dari yang kaku, hierarkis, dan birokratis menuju bentuk manajemen yang lebih fleksibel dan berbasis pasar. Ini bukanlah sekedar perubahan kecil tentang gaya manajemen, tetapi perubahan mendasar tentang peran pemerintah dalam masyarakat dan hubungannya antar pemerintah dengan warganya. Administrasi publik tradisional telah dikritik baik secara teoretik maupun praktis, sehingga memunculkan paradigma baru yang kemudian dikenal dengan istilah public management atau new public management. Apa sih prinsip-prinsip NPM? Prinsip NPM itu pada dasarnya pemaparan manajemen profesional dalam sektor publik. Penggunaan indikator kerja, peningkatan yang lebih besar pada kontrol output, pergeseran pemerintah ke unit yang lebih kecil, pergeseran ke potensi yang lebih tinggi, penekanan gaya sektor swasta pada penerapan manajemen, dan penekanan pada disiplin dan penghematan biaya, itu saja anggaran yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya. NPM sendiri dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayan publik pada birokrasi modern. Nah, orientasi NPM itu pada dasarnya adalah orientasi to drive, yaitu mengutamakan nilai efisiensi dalam pengukuran kinerja. Yang kedua, orientasi downsizing dan decentralization, yaitu mengutamakan penyederhanaan struktur, memperkaya fungsi, dan mendelegasikan otoritas kepada unit yang lebih kecil agar dapat berfungsi secara cepat dan cepat. Yang ketiga, orientasi Institute of Excellence, yaitu mengutamakan kerja optimal dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, orientasi public service, yaitu menekankan kualitas, misi dan nilai yang hendak dicapai oleh organisasi publik, memberikan perhatian yang lebih besar kepada aspirasi, kebutuhan, partisipasi user dan warga masyarakat, termasuk wakil-wakil mereka menekankan social learning dalam pemberian pelayanan publik dan penekanan kepada evaluasi kinerja setelah berkesinambungan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Mengapa muncul NPM? Kenapa semakin besarnya anggaran pemerintah? Karena semakin besarnya struktur organisasi pemerintah. Rendahnya mutu kinerja pemerintah, terutama banyak yang tidak profesional, tidak kompeten. Dan yang ketiga, adanya nilai ideologi yang bersifat non-efektif terhadap perubahan paradigma pemerintahan. Adanya gelombang perubahan paradigma pemerintahan itu sendiri merupakan tekanan. Perubahan tidak hanya karena ia merupakan perubahan yang fundamental dari nilai-nilai sektor publik, tetapi juga karena ia memberikan peluang bagi perumus kebijakan untuk menemukan solusi terhadap tekanan yang positif, meningkatkan mutu kinerja pemerintah, ataupun tekanan yang negatif, mereduksi ukuran dan peran pemerintah. Jadi NPM itu ada dua mata sisi ya. Satu sisi dia ada nilai positifnya, menginginkan adanya mutu kinerja pemerintah. Tapi di sisi lain ada tekanan negatifnya juga, karena dengan pada dasarnya NPM itu ingin mengurangi peran pemerintah tadi yang hanya 3 tadi itu ya, sementara yang banyak tuh pelayan publik diserahkan ke pihak lain, dan ukuran pemerintah yang tentu saja kalau dalam mahasiswa administrasi, lulusan administrasi publik itu akan mengurangi lapangan kerja pada dasarnya. Nah, ini juga 7 kali NPM sudah kita jelaskan tadi. Yang selanjutnya sebenarnya NPM itu yang paling terakhir itu muncul dengan governance-nya. Nah, governance itu muncul dari yang terakhir.
Nah, selanjutnya saya langsung saja kepada asumsi pasar terhadap sektor publik. Pertama, dilihat dari struktur, manajemen, pembuatan kebijakan, kepentingan publik, dan public choice theory. Teori pasar melihat bahwa masalah mendasar yang ada pada struktur sektor publik tradisional adalah struktur yang sangat besar dan sangat monopolistik serta tidak peka terhadap tuntutan lingkungan yang berkembang. Ditambah lagi dengan aktivitas pelayanan atas public good dan public service tidak dapat dilakukan secara efisien. Masalah terstruktur disebabkan karena terlampau menekankan pada aspek aturan dan otoritas formal yang berlebihan yang otomatis berdampak pada aktivitas organisasi publik. Sehubungan dengan itu, maka disarankan perlunya reformasi di sektor publik dengan mendesentralisasikan perumusan dan implementasi kebijakan pada jenjang agensi pemerintahan yang lebih rendah, atau memanfaatkan organisasi kuasi privat untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan, terutama pada tugas pelayanan atas barang dan jasa publik yang marketable. Pemerintah perlu menciptakan berbagai organisasi yang secara kompetitif dapat mensuplai barang dan jasa publik yang sama kualitas dan kualitas besar. Perubahan struktur sektor publik secara menyeluruh perlu diikuti dengan perubahan manajemen agar dapat meningkatkan kinerja sektor publik. Dari sudut manajemen, mutu SDM di sektor publik harus sama dengan mutu SDM di sektor bisnis agar berbagai teknik manajerial, manajemen by objektif, total quality management dan sebagainya dapat juga diterapkan. Tetapi hal ini mempunyai implikasi bahwa sektor publik juga harus menerapkan politik penggajian berdasarkan pada merit system, equal pay for equal work. Gaji yang diterima kepada pegawai sektor publik harus sama seperti pada sektor privat yang besar tentunya didasarkan atas aktivitas kontrak kinerjanya. Dalam pembuatan kebijakan, teori pasar adalah mengenai bagaimana kebijakan publik itu seyogianya dirumuskan, utamanya selama ini disentralisasikan pada birokrat karir di sektor publik. Teori pasar mengendaki adanya sentralisasi pembuatan kebijakan pada agensi-agensi yang berkarakter di jenjang bawah yang diberi otonomi untuk membuat kebijakan. Diharapkan agensi di bawah yang berjiwa wirausaha itu mampu menangkap signal pasar, mampu melakukan aktivitas yang lebih inovatif dan lebih berani menanggung risiko, dan perlu adanya birokrasi publik yang lebih mementingkan public interest daripada self interest. Tetapi politisasi level di bawah diberi kewenangan membuat level bawah untuk diberi kewenangan membuat kebijakan dinilai oleh beberapa pihak yang menolak sebagai melanggar prinsip merit system. Selain itu, ada masalah lain yang berkaitan dengan posisi dan peran warga negara. Menurut teori pasar, warga negara adalah merupakan penerima program pemerintah. Publik yang secara umum sebagai konsumen posisi yang memberdayakan adalah warga sebagai konsumen terhadap akan memperoleh pelayanan yang baik sebagaimana yang diberikan oleh sektor privat, sedangkan yang menggunakan adalah posisi warga negara sekedar sebagai konsumen. Bagaimana pandangan pasar terhadap kepentingan publik? Pandangan teori pasar tentang konsep teori publik, pemerintah harus memberikan pelayanan yang murah dan bermutu pada publiknya. Warga negara harus dipandang sebagai konsumen sekaligus sebagai pembayar pajak yang punya kewajiban hak dan yang punya kewajiban dan hak. Teori pasar menghendaki agar sektor publik dapat memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Salah satu teori ekonomi yang diterapkan pada aspek birokrasi adalah teori pilihan publik. Teori ini mendukung pandangan bahwa pemerintah sekarang ini sangat besar, lamban, dan tidak efisien. Sangat kontras dengan harapan dari administrasi publik tradisional. Lalu bagaimana setelah dasar-dasar dari NPM kita bahas, sebenarnya bagaimana sih konstruksi organisasi menurut NPM? Manajemen publik yang sebelumnya menaruh perhatian pada masalah anggaran dan personil telah berkembang bersama teknologi informasi dan kini mencakup sistem pengambilan keputusan, sistem perencanaan, sistem pengendalian, pengawasan, dan berbagai aspek lainnya. Prinsip ini dikatakan baru karena menekankan nilai-nilai efisiensi,
produktivitas dan bisnis ke dalam sektor publik untuk memperbaiki kondisi birokrasi publik yang cenderung terlalu besar, boros, inefisiensi, merosotnya kinerja pelayanan publik, kurang perhatian terhadap pengembangan dan kepuasan kerja pegawai. Prinsip nilai-nilai MPR yang membangun konstruksi organisasi adalah pertama, mendefinisikan ulang peran pemerintah dari peran sebagai pengayuh menjadi pengarah. Sebagai pengarah, pemerintah bertindak sebagai fasilitator atau katalisator saja. Organisasi pemerintah yang bersangkutan tidak boleh memainkan peran-peran operasional. Jadi yang melayani itu diserahkan aja ke pihak lain gitu. Setiap pimpinan organisasi menyampaikan apa keinginan yang harus mereka bawa, mereka capai. Jangan diberitahu orang cara melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan pimpinan. Yang kelima, prinsipnya itu melakukan deregulasi, menumbuhkan kreativitas pegawai dan menghapus berbagai aturan yang membatasi kreativitas bawahan dalam mencapai misi. Selanjutnya, prinsip berikutnya adalah yang keenam, mendekatkan diri dengan pelanggan dengan cara mempertemukan karyawan secara langsung dengan pelanggan. Yang ketujuh, membangun manajemen partisipasi melalui proyek-proyek yang memberi ruang partisipasi bagi publik, gugus mutu, membentuk forum komunikasi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Yang kedelapan, prinsipnya itu mendekatkan hierarki organisasi, dan 9, membentuk organisasi tim kerja dan hands-on. Ini manajemen berusaha bukan bentuk-bentuk birokrasi tradisional. Yang ke-11, pemecahan birokrasi publik ke dalam unit kerja, lalu peralihan dari sistem manajemen tersentral menjadi desentralistik dari unit kerja sektor publik. Dan yang ke-13, penekanan pada pemangkasan efisiensi dan melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang sedikit. Nah, itulah prinsip-prinsip yang membangun konstruksi organisasi menurut MPR. Bagaimana organisasi dalam merekonstruksi organisasi? Pertama ya tadi ada prinsip orientasi to drive, orientasi to saying dan organization, orientasi in search of excellence dan orientasi public service. Itu yang menjadikan orientasinya ya harusnya. Ya. Bagaimana sekarang konstruksinya? Organisasi dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil sesuai dengan ADGM yang dianut sektor privat. Organisasi dengan sektor yang besar tidak kompetitif. NPM menggunakan struktur birokrasi profesional dengan struktur organisasi leader dan staff atau berbagai dengan varian lain seperti ad hoc atau metrik atau bahkan jaringan. Jadi bisa saja ya struktur organisasi pemerintahan itu, struktur organisasi sektor publik itu bisa leader dan staff, bisa ad hoc, metrik atau jaringan. Oleh karena itu, struktur organisasi termasuk sistem mekanistik dengan sistem terbuka. Pembagian kerja berdasarkan unit atau pegawai mengerjakan tugas pokok organisasi sesuai dengan teknologi inti bidang usaha. Unit lini dan ada unit atau pegawai yang membantu mengatasi pekerjaan pimpinan serta mengkoordinasikan dan mengatasi unit lain. Jadi ada petugas lini, ada unit lini dan ada unit staff. Di samping itu, pembagian kerja juga untuk unit tertentu dalam bentuk ad hoc untuk menangani suatu program atau proyek tertentu. Dalam program dengan organisasi ad hoc ini sering anggotanya di luar organisasi lain. Jadi anggota pada unit ad hoc itu misalkan dalam pembuatan perda gitu ya, buatan undang-undang sering sekali mengundang dari organisasi lain, bahkan dari pihak LSM, akademisi gitu ya. Atau swasta bahkan itu ya dia diambil gitu. Atau bahkan dikerjakan oleh lain. Misalnya dalam hal pembuatan jalan gitu ya, kan harus pihak ketiga yang mengerjakan, jangan sektor publiknya sendiri. Departementasi merujuk kepada bidang pekerjaan fungsional, wilayah kerja, geografi, lini produk, pelanggan. Bahkan departementasi di dalam bentuk program atau proyek dengan struktur ad hoc atau jaringan, maka departementasi dapat berupa produk atau unit kerja. Rantai komando bersifat top management, middle management, dan low management, di mana unit atau pejabat lebih tinggi memberikan perintah, arahan, bimbingan, pengawasan, evaluasi kepada unit pejabat lebih rendah, serta unit pejabat lebih rendah. Melaporkan
kepada unit pejabat yang lebih tinggi melalui alur komando seperti dalam struktur organisasi berdasarkan peraturan perundangan atau statuta atau ADART organisasi. Namun demikian, jika struktur organisasi ad hoc dan jaringan dengan sistem program, maka dapat terjadi rantai komando tidak ada karena posisinya setara. Rentang kendali atau rentang manajemen, unit atau pejabat melakukan pengawasan terhadap unit atau pejabat yang ada di bawahnya secara gradual maupun langsung. Dalam struktur organisasi ad hoc atau jaringan yang melibatkan pihak lain, maka rentang pengawasan tidak secara langsung gitu ya, tapi melalui kepala proyek atau pimpinan organisasi mitra. Dalam kondisi seperti ini, maka rentang kendali sesuai dengan kontrak. Model pengambilan keputusan pada umumnya bersifat sentralisasi. Namun demikian, jika struktur organisasi berbentuk ad hoc atau jaringan, model pengambilan keputusan teknis lebih bersifat desentralisasi di ad hoc, dan namun jika struktur organisasi jaringan, maka kebijakan maupun teknis lebih bersifat desentralisasi atau paling tidak sesuai dengan MOU dan kontrak. Formalisasi sangat rigid sesuai perilaku organisasi, perilaku kelompok, dan perilaku individu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau statuta atau ADART, termasuk dalam rekrutmen, promosi, pemberhentian pegawai, pelaksanaan kerja, SOP, sasaran kerja. Namun demikian, dalam struktur organisasi ad hoc maupun jaringan, formalisasi dalam bentuk kontrak kerja atau kontrak karya atau MOU. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kaitannya dengan bagaimana konstruksi organisasi menurut New Public Management.